Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Melihat kemarahan Dante Swangsong, lebih dari 7 juta murid di alun-alun menjadi terdiam. Para pejabat dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci, mereka menghela nafas sambil ketakutan. Tanyun yang berada di depan para murid, dia merasakan kehangatan di dalam hatinya karena dia menjadi semakin sadar bahwa kasih sayang Dante Swangsong padanya begitu besar. Leluhur penegak hukum kedua, yaitu Guan Xuankong, serta leluhur penegak hukum lainnya berdiri dan berkata, "Si Tu Wuhen, kamu benar-benar lancang." Aura yang kuat keluar dari tubuh semua leluhur penegak hukum. Aura itu membuat para murid sulit untuk bernafas. Feng Yun, leluhur agung divisi formasi, dia berkata dengan jujur, "Kepala sekte, bawahan ini pergi ke alam monster dan binatang buas beberapa waktu yang lalu. Bawahan ini menemukan bahwa ada lusinan monster di periode kesengsaraan tingkat kelima dan monster periode awal tingkat keenam. Lalu ada lebih dari selusin monster yang telah dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat keenam. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai periode dewasa dan periode kesengsaraan tingkat keenam. Tidak peduli seberapa kuat tubuh milik kepala sekte muda, dia tetap tidak mungkin melawan para monster itu dengan tangan kosong." Mendengarkan hal itu, Dante Swangsong dengan marah menunjuk ke Si Tu Wuhen dan berkata, "Alam monster dan binatang buas berada di bawah pengawasan divisi jiwa binatang. Apa yang dikatakan Feng Yun itu benar atau tidak?" Si Tu Wuhen bergumam, "Dante Swangsong, ketika lelaki tua ini masih menjadi kepala istana jiwa ilahi, saat itu kamu belum lahir. Kamu memarahi orang tua ini. Akan aku buat keluargamu dikuburkan bersamamu di masa depan." Setelah mengambil keputusan, Si Tu Wuhen menatap Feng Yun dengan tajam. Kemudian dia membungkuk kepada Dante Swangsong dan berkata, "Lapor kepala sekte, apa yang dikatakan Feng Yun benar. Namun, ujian itu hanyalah saran dari bawahan ini. Mengapa kepala sekte harus marah di depan umum?" Mendengarkan hal itu, Dante Swangsong berkata, "Jika kamu berani mengatakan satu kalimat lagi, kepala sekte ini akan menghabisimu di tempat." Si Tu Wuhen menggertakkan giginya dan berkata melalui transmisi suara pada 7 leluhur agung lainnya, "Mengapa kalian terdiam? Jika kalian ingin Tanyun mati, kalian semua berdiri untuk mendukung orang tua ini. Begitu Tanyun memasuki alam monster dan binatang buas, dia pasti akan mati." Mendengarkan hal itu, Jin Xianghe, leluhur agung divisi pil, dia maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kepala sekte, bawahan ini mendukung usulan dari leluhur agung Si Tu Wuhen." Toba King Tian, leluhur agung divisi jimat, juga berkata dengan keras, bawahan ini juga mendukungnya. Para leluhur divisi formasi dan penegak hukum yang berjumlah 80 menolak. Sementara lebih dari 150 leluhur lainnya, mereka mendukung Si Tu Wuhen. Tampaknya perang akan segera pecah. Dan Tayu berkata dengan keras, "Apakah kalian ingin memberontak?" Para leluhur yang setuju dengan Si Tu Wuhen berkata, "Kepala sekte lama, kamu bercanda. Bawahan ini setia pada sekte suci Huangfu. Jika kepala sekte muda mau menerimanya, maka ujian akan segera dilaksanakan. Jika dia tidak mau, maka dia tidak layak untuk menjadi kepala sekte." Dante Swangsong bergumam dengan marah, "Kalian hanya mengandalkan jumlah orang. Apakah kalian pikir bisa menang?" Dante Swangsong telah lama mengumpulkan orang-orang kuat secara diam-diam. Jika dia memberikan perintah pada orang-orang itu, mungkin dia bisa mengimbangi 8 divisi lainnya. Tapi Dante Swangsong juga ragu-ragu. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk benar-benar melawan semua mata-mata. Jika kekuatan di belakang para mata-mata itu ikut menyerang sekte suci Huangfu, maka sekte akan dalam bahaya. Dante Swangsong tidak memiliki rasa takut di wajahnya, tetapi pada kenyataannya, dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya.
Jika bukan karena kekhawatiran Dante Swangsong terhadap semua orang yang ada di Sekte Suci Huangfu, mungkin dia akan benar-benar bertarung sampai mati untuk melawan para mata-mata. Di sisi lain, leluhur agung seperti Situ Wuhen, Touba King Tian, Jin Xianghai, Wei Yi, serta lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi. Mereka juga diam-diam mengeluarkan keringat dingin yang memenuhi dahi mereka. Menghadapi situasi memanas dari para leluhur dan kepala sekte, itu membuat para kepala divisi, tetua, diaken, dan para murid dari berbagai divisi, mereka merasa sangat ketakutan jika terjadi pertempuran. Pada saat ini, Tanyun berkata, "Kepala sekte dan kepala sekte lama, serahkan masalah itu pada murid ini." Kepala sekte muda ini telah menyetujui persyaratan ujian dari 8 leluhur agung, yaitu 4 teknik, senjata, jimat, pil, dan formasi, serta tinggal di alam monster dan binatang buas selama 1 hari. Dante Swangsong buru-buru berkata, "Yuner, jangan gegabah. Kamu tidak tahu sama sekali. Di antara 8 leluhur agung, ada Master Suci Formasi, Master Suci Senjata, Master Suci Jimat, dan Alkemi Suci. Bagaimana kamu bisa lulus dari ujian mereka? Selain itu, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, apakah kamu bisa mengalahkan monster tingkat ke-6? Pada saat ini, Dan Tayu berkata, "Yuner, Swansong benar." Tanyun diam-diam mentransmisikan suara kepada ayah dan anak itu. "Kepala sekte lama dan kepala sekte, kalian harus percaya pada murid ini. Murid ini juga lupa memberitahu kalian bahwa di Sekte Suci Huangfu tidak ada yang lebih hebat dari murid ini tentang teknik pil, senjata, formasi, dan jimat. Bahkan di benua hukuman surgawi, murid ini menjadi nomor 1. Adapun tinggal di alam monster dan binatang buas selama 1 hari, murid ini masih memiliki kesempatan untuk berhasil." Dan Tayu serta Dante Swangsong mendengarkan kata-kata itu. Mereka menjadi sangat kaget. Lalu mereka bergumam, "Mungkinkah 4 teknik pil, formasi, jimat, dan senjata Yuner telah mencapai peringkat suci? Adapun apakah 4 keterampilan Tanyun akan mencapai peringkat abadi yang legendaris? Mereka tidak memikirkannya sama sekali, karena mereka tahu bahwa sejak zaman kuno, Master Formasi abadi, Master Jimat abadi, Master Senjata abadi, dan Alkemis abadi telah menghilang." Sementara Dan Tayu serta Dante Swangsong sedang terkejut. Semua leluhur dari 8 divisi sangat gembira, terutama 8 leluhur agung. Mereka tahu bahwa di antara mereka ada Alkemi Suci, Master Senjata Suci, Master Jimat Suci, dan Master Formasi Suci. Mereka sombong dan yakin bahwa Tanyun akan gagal dalam ujian yang mereka berikan. Belum lagi di alam monster dan binatang buas, mereka yakin Tanyun tidak akan sanggup bertahan dengan tangan kosong. Situ Wuhen tertawa dan berkata, "Baiklah, kepala sekte muda, mari kita mulai." Tanyun menyimpitkan matanya dan melirik 8 leluhur agung. Lalu dia berkata, "Namun, kepala sekte muda ini punya sebuah usulan. Bagaimana jika kita membuat taruhan?" Jin Xianghai tersenyum dan berkata, "Kepala sekte muda, tolong katakan." Tanyun berkata dengan tenang, "Teknik pil, senjata, jimat, dan formasi. Siapapun dari kalian dapat memberikan ujian yang paling sulit. Jika aku kalah, aku akan menghabisi diriku sendiri. Tetapi jika kepala sekte muda ini lulus dari ujian, kalian potong lengan kanan kalian dan bersumpah bahwa tidak akan pernah menyambung lengan kanan kalian. Aku tidak meminta nyawa kalian, karena aku menghormati kalian sebagai senior. Coba pikirkan, kepala sekte muda ini bisa kehilangan nyawanya, sementara kalian hanya kehilangan lengan saja. Selain itu, jika kalian tidak berani bertaruh, maka ujian hari ini akan diabaikan. Lebih baik membiarkan kepala sekte muda ini langsung mengambil posisi menjadi kepala sekte. Hak untuk memilih ada di tangan kalian, dan hak untuk memutuskan juga ada di tangan kalian." Ketika lebih dari 7 juta murid mendengarkan kata-kata itu, mereka mengira Tanyun gila. Di hati para murid,
Mereka tahu bahwa Tanyun memiliki keterampilan dalam teknik pil, senjata, jimat, dan formasi. Tetapi pencapaian dari Tanyun tidak mungkin dibandingkan dengan para leluhur agung. Mereka juga mengetahui bahwa para leluhur itu telah hidup ribuan tahun. Murid divisi berjasa dan murid penegak hukum. Mereka memandang Tanyun dengan cemas dan ketakutan. Di sisi lain, Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Sui Xian tetap khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari orang yang sangat kuat. Pada saat ini, Toba Yingyi mengirim transmisi suara ke Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Sui Xian. Dia memberitahu ketiga gadis itu untuk jangan khawatir. Di hati 8 leluhur agung dan lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, usulan Tanyun adalah sebuah lelucon. Menurut mereka, Tanyun baru bergabung dengan Sekte Suci Wangfu 40 tahun yang lalu. Meskipun Tanyun seorang jenius seperti monster, paling-paling Tanyun hanya bisa mencapai 4 keterampilan itu di peringkat suci tingkat rendah. Jin Xianghai bergumam, dibutuhkan 3000 tahun bagi lelaki tua ini untuk menjadi alkemis suci tingkat menengah. Aku tidak percaya keterampilan pil Tanyun lebih tinggi dari orang tua ini. Setelah bergumam, Jin Xianghai berkata, baiklah, leluhur agung ini setuju. Pada saat ini, Song Libo, leluhur agung divisi senjata, memandang Tanyun dengan jijik. Lalu dia berkata, leluhur agung ini juga setuju. Toba King Tian, leluhur agung divisi jimat, membelai janggutnya dan tersenyum. Lalu dia berkata, kepala sekte muda, bahkan jika nyawaku sebagai taruhannya, leluhur agung ini juga setuju. Setelah beberapa saat, 8 leluhur agung dari 8 divisi, mereka telah setuju dan percaya diri. Feng Yun, leluhur agung divisi formasi, berkata, kepala sekte muda, kamu harus berpikir 2 kali. Pada saat ini, Feng Qingcheng berkata melalui transmisi suara pada Tanyun, kamu sendiri yang mencari kematian, kamu pantas mendapatkannya. Mendengarkan hal itu, Tanyun melirik Feng Qingcheng dan berkata melalui transmisi suara, Qingcheng kecil, jika aku mati, siapa yang akan menikahi dirimu? Mungkinkah kamu ingin menjadi janda? Tubuh Feng Qingcheng bergetar, lalu dia menjawab, kamu beraninya menggodaku. Pada saat ini, Dante Song-song menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, Yuner, nyawamu bukan untuk dibuat mainan. Sudahkah kamu mengetahuinya? Tanyun berkata tanpa ragu, kepala sekte, murid ini sudah mengetahuinya. Dante Song-song mengangguk. Dia memandang 8 leluhur agung dan berkata, ujian dimulai. Jin Xianghai menatap Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah mendengar sebelumnya bahwa kepala sekte muda dapat mengidentifikasi pil dan menjadi murid yang tidak tertandingi saat kompetisi pil di sekte abadi. Hari ini aku akan memberikan pil untuk diidentifikasi oleh kepala sekte muda. Jika kepala sekte muda dapat mengidentifikasi nama, peringkat, manfaat, dan semua ramuan yang digunakan dalam membuat pil, maka kepala sekte muda akan dianggap sebagai pemenang. Lalu bawaan ini akan memotong lenganku. Jika kepala sekte muda gagal, maka kamu akan bunuh diri di tempat. Tanyun berkata dengan dingin, kamu harus menuliskan jawaban yang benar terlebih dahulu. Kemudian, kepala sekte muda ini akan mulai mengidentifikasi pil milikmu. Kamu juga harus bersumpah bahwa jawaban yang kamu tulis adalah jawaban yang benar. Jika kamu menulis sesuatu yang salah dengan sengaja, hukum surgawi akan segera datang dan kamu akan mati. Jin Xianghai berkata, tidak masalah. Setelah itu, Jin Xianghai bersumpah dan mengeluarkan slip batu giok kosong. Segera, dia menuliskan jawaban yang benar, menggunakan kesadaran spiritualnya di dalam slip batu giok itu. Dengan lambaian tangan kanan Jin Xianghai, slip batu giok naik ke udara. Lalu sebuah pelindung diatur untuk menghalangi orang lain mengintip jawaban. Kemudian, Jin Xianghai melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, sebuah tirai menyelimuti tubuh Tanyun.
Tujuan melakukan hal itu karena Jin Xianghai khawatir seseorang akan mengirimkan transmisi suara pada Tan Yun. Setelah semuanya selesai, Jin Xianghai menatap Tan Yun dan berkata, "Kepala Sekte Muda, apakah cukup memberimu waktu 1 jam untuk mengidentifikasi pil?" Tan Yun berkata dengan tenang, "Itu sudah cukup." Cincin Qiangkun Jin Xianghai menyala. Seberkas cahaya merah tua melesat dan berubah menjadi pil di depan Tan Yun. Pil itu berwarna merah tua dan memancarkan lingkaran ungu yang samar-samar. Semua orang di alun-alun memusatkan perhatian mereka pada pil itu, tetapi mereka tidak tahu pil apa itu. Ratusan leluhur di pavilion dan bahkan leluhur divisi pil, mereka tidak tahu pil apa itu. Dan Tayu serta Dante Song juga tidak tahu. Para leluhur dari semua divisi berpikir bahwa Tan Yun mustahil bisa menyelesaikan ujian ini. Pada saat ini, Tan Yun mengulurkan 2 jarinya dan mengambil pil itu. Dia meletakkan pil itu di ujung hidungnya. Tan Yun mengerutkan keningnya dan segera menutup matanya. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun terkadang menggelengkan kepalanya, terkadang mengangguk. Dia menemukan bahwa di antara banyak ramuan yang digunakan untuk membuat pil itu, setidaknya ada selusin ramuan yang memiliki aroma hampir sama. Setengah jam kemudian, dahi Tan Yun dipenuhi butiran keringat. Melihat pemandangan ini, para leluhur mencibir. Jin Xianghai tersenyum dan bergumam, "Leluhur agung ini adalah alkemi suci tingkat menengah. Bahkan aku tidak mungkin bisa mengidentifikasi ramuan untuk membuat pil suci tingkat menengah hanya dengan melihat dan mencium bau pil itu. Lalu bagaimana cara Tan Yun bisa lolos dari ujian ini? Kecuali bocah sialan ini adalah alkemi suci tingkat tinggi. Aku baru percaya." Tiba-tiba, Tan Yun berkata dengan sombong, "Pil ini adalah pil suci tingkat menengah, yaitu pil rayuan jiwa. Jika kepala sekte muda ini tidak salah, resep pil ini telah hilang sejak akhir zaman kuno." Semua orang mendengarkan suara percaya diri Tan Yun. Kemudian mereka melihat ekspresi Jin Xianghai. Mereka tahu bahwa Tan Yun benar. Jin Xianghai memandang Tan Yun dengan dingin, lalu dia berkata, "Lalu apa manfaat pil itu dan ramuan apa saja untuk membuat pil itu?" Tan Yun berkata, "Pil ini telah menjadi pil tabu karena digunakan untuk mengambil tubuh seseorang. Untuk membuat pil ini dibutuhkan rumput misterius pengurang jiwa yang berusia 3.200 tahun dan anggrek pemurian jiwa berusia 4.000 tahun sebagai ramuan utamanya. Rumput angin dan guntur berusia 2.600 tahun dan bulu murbei ulat sutra berusia 1.800 tahun sebagai ramuan tambahan. Selain 2 ramuan utama dan 2 ramuan tambahan, ada juga 31 ramuan tingkat 9, 18 jenis ramuan tingkat 8, 56 ramuan tingkat 7, dan 8 ramuan tingkat 6. Setelah beberapa saat, Tan Yun hanya kurang menyebutkan nama ramuan terakhir. Melihat wajah Jin Xianghai yang cemas, itu membuat Dan Tayu dan Tai Xuangsong dan bahkan semua orang menjadi sangat kaget. Karena dari ekspresi Jin Xianghai, semua orang bisa menebak jika Tan Yun benar. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun berhenti berbicara, Jin Xianghai tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kepala sekte muda, apakah ada ramuan lainnya?" Tan Yun mencibir dan berkata, "Ya, ada satu ramuan terakhir, yaitu ramuan atribut bumi tingkat ketiga yang sangat mencolok, yaitu bunga kupu-kupu salju." Mendengarkan hal itu, Jin Xianghai menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia menatap Tan Yun seolah sedang melihat monster. Lalu dia berteriak, "Tidak, ini tidak mungkin. Resep pil ini adalah resep pil leluhurku, dan orang luar tidak mengetahuinya sama sekali. Bagaimana mungkin kamu benar? Bagaimana kamu bisa tahu pil ini hanya dari bau dan warnanya saja? Orang tua ini adalah alkemi suci tingkat menengah. Karena kamu bisa mengetahuinya, bukankah itu berarti keterampilan pilmu lebih tinggi daripada orang tua ini?" Mendengarkan hal itu, Dan Tai Xuangsong tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berkata sambil tertawa, "Yuner, kerja bagus."
Pada saat ini, sebagian besar murid bersorak. Tanyun berkata sambil tersenyum, Jin Xianghai, kepala sekte muda ini, adalah seorang alkemis suci tingkat atas. Semua orang tidak menduga bahwa Tanyun ternyata alkemis suci tingkat atas. Dan keterampilan teknik pilnya adalah yang tertinggi di seluruh sekte suci Huangfu. Murid divisi pil gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena ada Jin Xianghai. Tetapi hampir semua murid divisi pil, mereka mengagumi Tanyun. Feng Yun berkata melalui transmisi suara pada Feng Qingcheng, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu mendengarnya? Tanyun adalah alkemis suci tingkat atas. Feng Qingcheng mengirim transmisi suara ke Feng Yun. Leluhur, dia sama sekali bukan manusia. Dia adalah monster. Jin Xianghai menghela nafas dan berkata dengan dingin, kepala sekte muda, kamu menang. Bawahan ini mengaku kalah. Tanyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap 8 leluhur agung dan berkata, siapa di antara kalian yang akan memberikan ujian pada kepala sekte muda ini? Cepat kemarilah. Pada saat ini, Si Tu Wuhen, leluhur agung divisi jiwa binatang, dia maju dan berkata dengan keras, bawahan ini akan mengatur sebuah formasi. Selama kepala sekte muda bisa masuk dan keluar dari formasi dengan tidak terluka, maka bawahan ini akan kalah. Feng Yun, leluhur agung divisi formasi, dia berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah menyangka bahwa leluhur agung Si Tu Wuhen ternyata mengetahui tentang teknik formasi. Itu mengejutkan orang tua ini. Pada saat ini, semua orang ingin tahu tentang Si Tu Wuhen. Mereka belum pernah mendengar bahwa Si Tu Wuhen tahu tentang teknik formasi. Cincin Qiangkun Si Tu Wuhen menyala. Formasi setebal 10 kaki dan setinggi 100 kaki terbang keluar. Feng Yun berkata dengan ekspresi ngeri, formasi hantu guntur 36 hari, itu formasi suci tingkat atas. Si Tu Wuhen, kamu sebenarnya adalah master formasi suci tingkat atas seperti diriku. Si Tu Wuhen membelai janggutnya dan tersenyum. Lalu dia berkata, leluhur Feng, apakah ini mengejutkan dirimu? Feng Yun memelototi Si Tu Wuhen. Kemudian dia menatap Tanyun dengan hati yang membara dan berkata, kepala sekte muda, formasi guntur hantu 36 hari ini juga memiliki ilusi yang tidak terduga di dalamnya. Bahkan orang di alam ilahi tingkat sempurna, jika dia mengambil langkah yang salah, dia akan diserang oleh kekuatan guntur dan mati. Orang di alam domain ilahi juga bisa mati karena serangan guntur itu. Begitu kata-kata itu terdengar, wajah lebih dari 7 juta murid di alun-alun menjadi pucat. Mereka tidak menyangka formasi itu sangat berbahaya. 150 leluhur di alam ilahi, mereka merasa tidak berdaya menghadapi formasi itu. Apalagi Tanyun yang hanya di alam jiwa tingkat ke-6. Kecuali jika keterampilan formasi Tanyun setidaknya adalah master formasi suci tingkat atas, dia bisa keluar tanpa cedera. Jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Di mata semua orang, Tanyun sudah menjadi alkemis suci tingkat atas di usia muda dan sangat mustahil untuk menjadi master formasi suci tingkat atas. Dan Tayu berkata dengan cemas, Xuanzong, apa yang harus kita lakukan? Yuner akan mati jika seperti itu. Tiba-tiba Tanyun berkata, di mata sebagian dari kalian, master formasi suci tingkat atas sangat luar biasa. Itu bagaikan gunung yang sangat tinggi. Tetapi di depan kepala sekte muda ini, seorang master formasi suci tingkat atas bukanlah apa-apa. Si Tu Wuhen menatap Tanyun dengan jijik. Lalu dia berkata, karena kepala sekte muda mengatakan hal seperti itu, jadi masuklah ke dalam formasi. Tanyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan menuju formasi dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan menoleh perlahan ke arah Si Tu Wuhen. Lalu dia berkata sambil tersenyum, oh ya, kepala sekte muda ini selangkah lebih maju darimu. Kepala sekte muda ini adalah master formasi suci tingkat tinggi.
Kepala sekte muda ini akan memberimu pelajaran gratis hari ini, sehingga kamu bisa mengerti apa artinya menjadi orang yang mendominasi. Ejekan dan penghinaan Tan Yun membuat si Tu Wuhen marah. Si Tu Wuhen tidak akan pernah percaya bahwa Tan Yun menjadi master formasi suci tingkat tinggi. Tan Yun melangkah ke dalam formasi suci hantu guntur 36 hari. Segera, pemandangan di depannya berubah. Tan Yun melihat bahwa dia berada di sebuah hutan dengan bau yang sangat menyengat. Tan Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa di atas hutan ada awan hitam pekat yang menutupi matahari. Di atas juga ada naga yang terbuat dari kekuatan guntur. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan tanah di bawah kakinya bergerak. Tampaknya ada semacam keberadaan yang akan segera keluar dari tanah. Tan Yun tahu bahwa formasi ini telah diaktifkan. Jika dia tetap di tempat yang sama selama lebih dari 3 napas, maka naga guntur di atas akan menyerang dirinya. Belum lagi, Tan Yun hanya di alam jiwa tingkat ke-6. Dia tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Guys, Mimin ingetin ya, di deskripsi udah ada tingkatan seorang alkemis, master senjata, formasi, dan jimat. Jadi lihat aja di situ ya. Oke, kita lanjut. Pada saat ini, Tan Yun yang berada di dalam hutan, dia menemukan potongan-potongan batu apung yang besar. Tan Yun tahu bahwa lebih dari 90% batu apung adalah ilusi. Hanya sedikit batu apung yang asli. Jika ingin keluar dari hutan, Tan Yun harus menginjak batu apung yang asli di setiap langkahnya. Jika Tan Yun mengambil langkah yang salah, maka naga guntur di atas awan akan menyerang Tan Yun. Jika itu terjadi, maka Tan Yun pasti akan mati. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dan dia muncul di atas salah satu batu apung. Tan Yun menemukan bahwa ada ratusan batu apung lainnya yang bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian Tan Yun melesat dan muncul di batu apung lainnya. Hal itu terus-menerus dilakukan oleh Tan Yun. Di paviliun, mata si Tu Wuhen melebar, lalu dia bergumam. Apakah Tan Yun bisa melihat dasar dari formasi guntur hantu 36 hari? Hanya master formasi suci tingkat tinggi yang dapat dengan mudah melihat dasar dari formasi itu. Tapi Tan Yun masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia menjadi alkemis suci tingkat atas dan master formasi suci tingkat tinggi pada waktu yang sama? Ketika si Tu Wuhen terkejut, dan Taiyu, dan Te Xuanzong, dan 22 leluhur penegak hukum, mereka sudah gemetar karena kegembiraan. Meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih tidak percaya. Feng Yun, leluhur agung divisi formasi, dia gemetar karena kegembiraan. Lalu dia berteriak, "Kepala sekte muda bukan hanya seorang alkemis suci tingkat atas, tetapi dia juga terlihat seperti seorang master formasi suci tingkat tinggi. Orang tua ini telah mempelajari teknik formasi selama ribuan tahun dan akhirnya mencapai master formasi suci tingkat atas. Dibandingkan dengan kepala sekte muda, orang tua ini benar-benar tidak berguna." Pada saat ini, Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Sui Xian, mereka semua memandang Tan Yun dengan penuh senyuman. Di kursi pavilion bagian bawah, Shen Shuzhen berdiri perlahan dengan terkejut. Dia menatap Shen Shubing di sampingnya dan berkata dengan pelan, "Adikku, siapa dia sebenarnya?" Shen Shubing berkata, "Kakak, Tan Yun mengatakan bahwa identitasnya tidak bisa dikatakan pada siapapun. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu sekarang ini." Feng Qingcheng yang selalu bangga dengan keterampilan formasinya, dia menatap dengan jantung berdebar. Lalu dia bergumam, "Orang sialan ini sama sekali bukan manusia. Dia memiliki 6 atribut tingkat tinggi dan atribut lainnya. Dia juga memiliki kemampuan untuk melawan orang di ranah lebih tinggi. Selain itu, sekarang dia seorang alkemis suci tingkat atas dan master formasi suci tingkat tinggi. Dibandingkan dengan teknik formasinya, aku dan dia bagikan langit dan bumi." Feng Qingcheng benar-benar kacau. Dia benar-benar membenci Tan Yun. Tapi dia harus mengakui bahwa keterampilan formasi Tan Yun membuatnya sangat terkesan.
Bagi Feng Qingcheng, teknik formasi adalah teknik yang dia kejar dan pelajari sepanjang hidupnya. Melihat Tan Yun saat ini, dia merasakan frustasi yang dalam dan tidak berdaya di dalam hatinya. Nanggong Ruksue di alun-alun. Dia menatap tajam ke arah Tan Yun yang sedang berjalan-jalan di dalam formasi. Dia memikirkan tentang bagaimana Tan Yun menyelamatkan dirinya. Ketika dia berbaring di sofa dengan luka serius, Tan Yun mengoleskan obat ke tubuhnya. Pada saat ini, Nanggong Ruksue menggigit bibir bawahnya dan dia sangat terpesona oleh Tan Yun. Nanggong Ruksue tiba-tiba merasa bahwa Tan Yun sangat tampan saat ini. Seorang murid wanita menatap Feng Yun dengan malu. Lalu dia berkata, "Leluhur Agung, murid ini memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Feng Yun berkata sambil menatap Tan Yun yang berjalan di dalam formasi. "Cepat katakan apa itu." Murid itu berkata, "Leluhur Agung, jika murid ini berkata dengan keras, apakah akan mengganggu kepala sekte muda atau tidak?" Feng Yun berkata dengan tegas, "Tidak, cepat katakan saja apa yang kamu inginkan." Murid perempuan itu tiba-tiba tersipu malu dan berteriak, "Kepala sekte muda, murid ini menyukai dirimu. Murid ini telah menyukaimu untuk waktu yang sangat lama." Begitu kata-kata itu terdengar, Feng Yun serta Dante Swangsong terkejut. Para murid wanita lainnya tiba-tiba ikut berteriak, "Kepala sekte muda, aku juga menyukaimu. Sejak aku menjadi murid gerbang luar, aku sudah menyukaimu. Kepala sekte muda, aku mencintaimu. Sejak kamu menjadi murid terkuat di gerbang dalam, aku tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padamu. Kepala sekte muda, aku menyukaimu, aku ingin menikah denganmu." Di tengah kegilaan para murid perempuan, Sui Xian berkata, "Dasar para monyet." Mendengarkan kata-kata Sui Xian, Mu Mengyi dan Song Wuxia menggelengkan kepala mereka. Sui Xian bergumam, "Aku belum mengatakan cintaku padanya, tapi kalian mendahuluiku." Di pavilion, Feng Qingcheng merasakan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika dia melihat begitu banyak murid perempuan mengungkapkan cintanya pada Tan Yun. Emosi macam apa itu dia sendiri tidak tahu. Dante Swangsong bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Yuan Fengjun. Yuan Fengjun memahaminya, lalu dia pura-pura marah dan berkata, "Kalian semua diamlah." Ketika para murid perempuan mendengarkan kata-kata itu, mereka menjadi terdiam. Pada saat ini, Tan Yun yang tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya berjarak 10 kaki dari tepi hutan. Setelah melangkah keluar dari hutan, pemandangan di depannya berubah. Tan Yun menemukan bahwa dirinya berada di alun-alun. Dante Swangsong tertawa terbahak-bahak di atas pavilion. Dan Tayu dan 22 leluhur penegak hukum juga tertawa gembira. Lebih dari 7 juta murid di alun-alun tidak dapat menahan emosi mereka. Dan kebanyakan dari mereka berteriak, "Apakah kepala sekte muda benar-benar master formasi suci tingkat tinggi? Jika itu benar, berarti keterampilan formasi kepala sekte muda menduduki peringkat pertama di benua hukuman surgawi. Tidak perlu dipertanyakan, karena kepala sekte muda dapat berjalan melalui formasi ini. Dia secara alami adalah master formasi suci tingkat tinggi." Semua murid menatap mata Tan Yun dengan penuh kekaguman. Pikiran si Tuwuhen masih sedikit linglung. Dia menatap Tan Yun dengan gemetar dan berkata, Kamu sama sekali bukan manusia." Tan Yun melirik si Tuwuhen dengan menggoda, lalu menatap 7 leluhur agung lainnya dan berkata dengan ringan, "Siapa lagi yang ingin memberi ujian pada kepala sekte muda ini?" Pada saat ini, Song Libo leluhur agung divisi senjata. Dia menyimpitkan matanya ke arah Tan Yun. Lalu dia berkata dengan keras, "Bawahan ini telah membuat pedang 500 tahun yang lalu. Selama kepala sekte muda dapat mengetahui peringkat pedang, bahan untuk membuat pedang, dan setiap kekurangan dalam proses pembuatan, maka kamu akan menang."
Song Libo tersenyum. Dia pikir seseorang mungkin dapat melihat peringkat pedang miliknya, tetapi bahan untuk membuat pedangnya, dia pikir tidak ada yang tahu tentang itu. Adapun kekurangan dalam proses pembuatan, Song Libo yang seorang master senjata suci tingkat atas tidak dapat secara akurat mengatakan apa yang salah ketika membuat pedang itu. Jadi bagaimana dengan Tan Yun? Dia tidak percaya jika Tan Yun ternyata seorang master senjata suci. Alasan mengapa dia berbicara tentang master senjata suci itu karena hanya master senjata suci yang bisa melihat sekilas peringkat pedang dan kekurangan dalam proses pembuatan. Namun, bahkan jika Tan Yun adalah master senjata suci, dia mungkin tidak mengenali bahan untuk menyempurnakan pedang miliknya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Keluarkan pedangnya." Song Libo membuka mulutnya dan segera seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya dan berubah menjadi pedang terbang hitam di atas kepala Tan Yun. Segera, aura kematian yang kuat keluar dan menyelimuti Tan Yun. Dan pada saat yang sama, ada juga aura yang sangat dingin. Itu membuat lebih dari 7 juta murid di alun-alun merasa kedinginan, seolah-olah mereka berada di gua es. Tiba-tiba, alis puluhan ribu murid yang dekat dengan Tan Yun menjadi membeku. Song Libo bergumam di dalam hatinya, "Orang sialan ini tidak takut dengan dinginnya pedang suciku." Song Libo berpikir ketika pedang sucinya tergantung di atas kepala Tan Yun. Itu membuat Tan Yun melarikan diri dengan panik. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, Tan Yun seperti tidak merasakan dingin sama sekali. Tan Yun tersenyum ringan, mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Song Libo, bisakah roh pedang sucimu bekerja sama dengan kepala sekte muda ini, sehingga dia bisa aku pegang?" Song Libo mencibir, "Kepala sekte muda, pedang ini sangat dingin. Bawahan ini khawatir bahwa begitu pedang ini kamu pegang, udara dingin akan memasuki tubuhmu dan menghancurkan meridianmu menjadi es." Tan Yun mencibir dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, hanya pedangmu yang rusak ini tidak dapat melukai kepala sekte muda ini." Song Libo melambaikan tangan kanannya ke udara. Segera, pedang hitam itu terbang dan mendarat di tangan Tan Yun. Dalam kepingan salju yang berterbangan, Tan Yun berdiri dengan ekspresi masih tenang. Song Libo tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun begitu tahan dingin. Jutaan murid di alun-alun, meskipun mereka menggigil kedinginan, tetapi mereka masih menatap Tan Yun dengan seksama. Feng Qingcheng bergumam, "Mungkinkah orang sialan itu master senjata suci? Berapa banyak rahasia dan trik yang disembunyikan olehnya?" Song Libo berkata, "Kepala sekte muda, bawahan ini akan memberimu waktu 1 jam untuk mengamati pedang itu. Apakah itu cukup?" Tan Yun mengayunkan pedang di tangan kanannya dan melemparkan pedang itu ke arah Song Libo. Lalu dia berkata, "Jangan bercanda. Pedang rusak milikmu tidak layak dipandang selama 1 jam." Song Libo mengelurkan tangan kanannya dan meraih pedang itu. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, katakan jawabannya sekarang juga." Tan Yun berkata, "Pedang terbangmu adalah senjata suci tingkat atas, tetapi itu adalah salah satu senjata cacat di antara senjata suci tingkat atas." Mendengarkan hal itu, Song Libo melebarkan matanya karena terkejut. Semua leluhur, termasuk Dan Tayu serta Dan Tai Songsong juga terkejut, karena barusan mereka sama sekali tidak bisa melihat peringkat pedang hitam itu. Tapi melihat dari ekspresi dan perilaku Song Libo, mereka menyimpulkan bahwa Tan Yun memang benar. Sorot mata Song Libo yang menatap Tan Yun sedikit berubah. Lalu dia berkata, "Kepala sekte muda, kamu benar. Pedang yang dibuat oleh bawahan ini memang senjata cacat di antara senjata suci tingkat atas lainnya. Kepala sekte muda, tolong lanjutkan tentang kekurangan dalam proses pembuatan." Mendengarkan hal itu, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Song Libo, kamu sendiri bahkan tidak tahu kekurangannya. Jadi mengapa kamu bertanya padaku seperti itu? Apakah kamu berpura-pura bodoh, ataukah kamu benar-benar bodoh?"
Waktunya Saweria. Oke, Saweria dari Roni. Sehat-sehat Min, amin. Mimin doakan juga ya guys, kalian para penonton setia juga sehat selalu. Dari Rofik Alfandi. Buat ngopi Min, tambahin durasinya. Oke, ini Mimin tambahin 1 episode ya. Jadi 40 menitan nih. Wis, dari Bang Ohan lagi. Pesan kosong, waduh kok kosong ya. Dari Aris. Semangat uploadnya Min. Siap, Mimin bakal pertahankan dah durasi lama kalau memang banyak yang support seperti ini ya guys ya. BTW Mimin gak maksa buat kalian traktir ya teman-teman. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.